Bab 2631. Saya seorang kuadrilionarire bab 2631. Tidak, saya tidak cukup berbuat. Para peri masih memiliki dendam mendalam yang belum kami balas. Jika kami tidak membalas dendam, para peri akan selalu dipandang rendah. Saat Isa mengatakan itu, tatapan kebencian muncul di matanya. Niat membunuh juga mulai terpancar dari tubuhnya. Mendengar hal ini, Evie tiba-tiba menyadari bahwa niat membunuh ibunya berasal dari ingatannya tentang perseteruan berdarah antara para peri. Jadi dia mencoba membujuknya, "Ibu, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Meskipun kamu adalah ratu peri, balas dendam bukanlah tanggung jawabmu sendiri, tetapi kewajiban setiap peri. Kita harus bersatu dan membalaskan dendam para anggota klan itu dan membuat para bajingan itu membayar harganya. Ketika aku mengambil alih jabatan sebagai ratu peri, aku bersumpah bahwa aku akan membalas dendam pertumpahan darah ini selama masa jabatanku sebagai ratu peri. Ratu, kalau tidak, aku akan sangat malu bertemu dengan leluhur para peri. Ibu, tolong jangan katakan itu. Bahkan jika ibu gagal membalas dendam, ibu tetaplah ratu peri terbaik dalam sejarah peri. Tanpa ibu, kami bahkan tidak akan berani meninggalkan hutan peri, apalagi berjalan di sekitar Layla dengan berani," kata Evie cepat. Apa yang dikatakannya juga benar. Bahkan jika Isa gagal membalas dendam, hal itu tidak akan mempengaruhi kontribusinya terhadap para peri, juga tidak akan menggoyahkan statusnya. Di antara para peri, Isa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada serius, "Evie, jika kamu punya kesempatan untuk membalas dendam pada binatang buas itu sekarang, apakah kamu bersedia mengambilnya?" "Tentu saja, Ibu. Katakan saja apa yang ibu ingin aku lakukan. Selama aku bisa membalaskan dendam para peri, aku akan melakukan apa saja," jawab Evie tanpa ragu. "Kesempatan telah tiba sekarang. Upacara pengorbanan ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membalas dendam." Mata Isa berkilat dingin. "Bu, apakah ibu ingin David membantu?" Evie menebak apa yang dipikirkan ibunya. "Ya, David memiliki kekuatan jiwa terkuat di antara generasi muda yang pernah kulihat. Identitasnya pasti tidak akan sederhana. Karena dia datang ke sini. Upacara pengorbanan, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita. Jika kita melewatkannya, kita tidak akan memiliki kesempatan lain untuk membalas dendam untuk waktu yang lama. Kita tahu kekuatan musuh kita, jadi sulit untuk melakukannya sendiri," Isa mengangguk dan mengakui. Meskipun pasukan Layla lainnya memiliki hubungan baik dengan para peri, hubungan ini tetap terjaga karena para peri memberikan banyak manfaat kepada mereka. Akan tetapi, mereka tidak mau bersusah payah menghancurkan kekuatan lain demi kaum peri karena manfaatnya tidaklah cukup. Di antara kekuatan utama di Layla, pertemuan inti akan diadakan untuk mempertimbangkan pro dan kontra sebelum memutuskan masalah besar apapun. Kecuali ada alasan yang cukup untuk menarik minat mereka, keputusan tidak akan disetujui. Bahkan kepala keluarga tidak dapat membuat keputusan. Menyinggung Vingean demi para peri. Itu tidak ada gunanya. Kita harus tahu bahwa bangsa Vingean tidak dapat dimusnahkan hanya karena ada yang menginginkannya. Banyak kekuatan di Layla yang dapat memusnahkan bangsa Vingean, tetapi tidak banyak yang dapat melakukannya tanpa menderita kerugian pada diri mereka sendiri. Tapi ibu, meskipun David punya kemampuan itu, apakah dia akan membantu? Lagi pula, kita belum lama saling kenal, dan hubungan kita tidak begitu baik, tanya Evie dengan sedikit khawatir. Itu tergantung padamu. Isa tersenyum. Bergantung padaku. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Untuk apa David mendengarkanku? Aku tidak punya kemampuan itu. Evie menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia benar-benar tidak memiliki keyakinan untuk membuat David membantu para peri. Bab 2632. Ini bukan masalah satu individu saja, tetapi masalah seluruh pasukan. Sekalipun David bersedia membantu para peri, akankah kekuatan yang mendukungnya bersedia melakukannya? Apakah hal itu akan membahayakan hubungan David dengan pasukan yang mendukungnya? Ini semua adalah faktor yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Evie, dengarkan aku. Aku sudah mengamati David dengan saksama. Dia orang yang sangat bersemangat dan sangat baik kepada teman-temannya. Aku yakin kamu juga tahu itu. Selain itu,
Dia tidak sombong dan angkuh seperti pewaris kekuatan besar itu. Kita tentu tidak bisa meminta bantuannya secara langsung, tetapi jika dia menghadapi serangan musuh saat dia tinggal di sini dan kebetulan itu adalah tempat tinggalnya, dilihat dari karakternya, David tidak akan tinggal diam. Tapi dalam kasus ini, bukankah kita memanfaatkannya? Ibu, aku tidak menginginkan ini, Evie menolak. Evie, kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terdekat yang kita miliki untuk membalas dendam. Sekali kita melewatkannya, kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan kesempatan lagi. Karena kita berada di area yang sama, para monster itu tidak akan membiarkan kita berkembang. Apakah kamu bersedia membiarkan semua anggota klan kita yang disiksa sampai mati-mati dengan keluhan yang tersisa? Isa bertanya dengan suara yang dalam. 3. Evie tergagap lama tanpa mengatakan apapun. Dia begitu cemas hingga dia hampir menangis. Dia ingin membalaskan dendam atas kematian orang-orang klan itu, tetapi dia juga tidak ingin memanfaatkan David. Dalam dilema, matanya berkaca-kaca dan air mata mulai jatuh. Melihat hal itu, Isa menghampiri Evie dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya. Ia menenangkan Evie dengan lembut, "Gadis baik, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku akan merencanakan masalah ini dengan matang, dan aku jamin David tidak akan pernah mengetahuinya. Tidak akan mempengaruhi hubunganmu dengannya. Ibu, David adalah penyelamatku. Kalau bukan karena dia, nasibku tidak akan lebih baik dari para anggota klan yang diperdagangkan. Bukankah kita membalas kebaikan dengan permusuhan dengan melakukan ini?" Tanya Evie sambil terisak. Menurut pendapatnya, menggunakan penyelamatnya sama saja dengan membalas kebaikan dengan kebencian, tidak mungkin. Jangan pikirkan itu. Aku akan melakukannya dengan akal sehatku ketika saatnya tiba. Aku akan memastikan bahwa binatang-binatang itu hanyalah semut bagi David dan dia tidak akan melukai dirinya sendiri saat memusnahkan mereka sebelum aku mengambil tindakan. Jika kekuatan di belakang David tidak seperti itu, aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sekuat yang kubayangkan, kita bisa saja menyerah pada seluruh rencana itu. Bagaimana menurutmu? Setelah Isa selesai berbicara, dia menatap Evie lekat-lekat, menunggu jawabannya. Evie ingin menolak, tetapi tiba-tiba ia melihat jejak permohonan di mata ibunya. Hal ini mengejutkan Evie. Ibunya adalah Ratu Peri. Dengan mengandalkan kekuatannya, ia memimpin para elf untuk mengubah nasib mereka dari menjadi mangsa menjadi mampu keluar dari hutan elf. Pada saat yang sama, ia juga meraih prestasi yang tak tertandingi. Pemimpin yang paling dikagumi di mata klan sebenarnya memiliki tatapan memohon di matanya. Begitu kata-kata penolakan Evie sampai di ujung lidahnya, dia menelannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Apa yang harus kulakukan?" Mendengar jawaban Evie, senyum langsung mengembang di wajah Isa. Evie adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Persetujuannya diperlukan untuk memastikan pelaksanaan rencana yang sempurna. "Terima kasih, Evie," kata Isa serius. Ibu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku bukan hanya anggota peri, tetapi aku juga putri peri jadi aku harus melakukan sesuatu untuk peri." Jawab Evie. "Saya berbicara mewakili puluhan ribu elf yang dijual sebagai komoditas. Sejauh yang saya tahu, kurang dari 1% dari mereka yang selamat. Sisanya semuanya mati, dan mereka semua disiksa sebelum meninggal. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka mati dengan kebencian." Bab 2633. Menghadapi tatapan mata ibunya yang memohon, Evie tidak punya pilihan selain dengan berat hati setuju untuk membantunya melaksanakan rencana itu. Mereka akan menggunakan kekuatan dan latar belakang David untuk membalas dendam atas perseteruan berdarah para peri. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari David, penyelamatnya, tetapi dia tidak dapat menahan tatapan memohon dari ibunya. Saat itulah Evie menemukan bahwa ibu yang maha kuasa di dalam hatinya juga bisa lemah dan tidak berdaya di waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Rencananya tidak rumit. Setelah David tiba, mereka akan mengatur agar dia tinggal di tempat terpisah, dengan Evie menemaninya. Kemudian Ratu Peri Isa akan memimpin orang-orang untuk menarik perhatian orang-orang Fingean.
Kedua belah pihak kemudian terlibat pertempuran singkat tidak jauh dari tempat tinggal David. Bila David mendengar suara perkelahian, pasti dia akan menanyakan alasannya. Kemudian Evie akan menjelaskan kepada David apa yang dilakukan orang Fingean. Bagaimana mereka diam-diam menangkap wanita peri dan menjual mereka di Leila untuk keuntungan. Mereka bahkan menangkap puluhan ribu wanita elf sekaligus dan menjual mereka semua kepada pengusaha yang tidak bermoral. Sambil menjelaskan, Evie juga menunjukkan beberapa gambar kepada David. Semuanya tentang penyiksaan tidak manusiawi yang dialami wanita peri setelah dijual. Mereka bahkan tidak dapat bunuh diri sehingga mereka menanggung rasa sakit dan siksaan tak berujung dalam diam hingga mereka meninggal. Setelah hampir setiap wanita elf meninggal, tubuh mereka akan terluka dan mereka akan mati dengan kesedihan. Berdasarkan pengamatan Isa, dilihat dari karakter David, dia pasti tidak akan tinggal diam. Jika ia tetap tidak mau campur tangan, Isa akan memimpin orang-orang Fingean ke tempat tinggal David dan menipu orang-orang Fingean agar menyerang David. Dengan cara itu, David tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sebagai pewaris kekuatan super, David tidak punya alasan untuk menoleransi saat ada orang yang terang-terangan menindasnya. Selama mereka menciptakan konflik antara David dan Fingean, rencana itu akan berhasil. Isa menduga David pastilah seorang pewaris yang diam-diam dibina oleh kekuatan super Leila. Status pewaris semacam ini sangatlah tinggi. Ada kemungkinan dia akan menjadi pengendali kekuatannya sendiri di masa depan. Sekalipun dia gagal, dia akan tetap menjadi orang nomor 2 atau 3. Jika kedua belah pihak bertarung secara nyata, atau jika David terluka, kekuatan di belakangnya mungkin akan menjadi balistik dan membasmi orang-orang Fingean. Menyebabkan binatang-binatang itu menghilang dari alam semesta. Dengan cara ini, kebencian para elf akan terbalaskan. Meskipun para peri bukanlah orang yang menghancurkan mereka, mereka akan senang selama para Fingean menerima mereka. Hukuman yang pantas mereka terima. Isa menyadari bahwa dengan kekuatan para peri saat ini, membalas dendam hampir mustahil. Mereka tidak akan mempunyai kesempatan bahkan dalam ribuan atau puluhan ribu tahun. Bangsa Fingean dan bangsa peri tinggal bersama di distrik selatan 5 benua, dan kedua klan itu sangat dekat. Bangsa Fingean tidak mungkin melihat bangsa peri berkembang sampai ke titik di mana mereka bisa menjadi ancaman. Jadi, mereka akan menemukan cara untuk menghentikan para peri sebelum mereka bisa mencapai tahap itu. Ini akan semakin memperkecil kemungkinan para peri untuk membalas dendam. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengejar tujuan membunuh musuh mereka dengan tangan mereka sendiri. Mereka akan baik-baik saja asalkan keluarga Fingean menerima hukuman yang pantas. Ibu dan anak itu mendiskusikan secara rinci bagaimana membuatnya tampak alami sehingga David tidak dapat mengetahuinya. Isa mengerti bahwa dengan kecerdasan David, dia mungkin tidak punya waktu untuk berpikir ketika saatnya tiba. Namun, begitu dia tenang dan mengingat apa yang terjadi, dia akan menebak bahwa para peri sedang memanfaatkannya. Isa hanya menghibur Evie dengan mengatakan bahwa David tidak akan menyadarinya. Pada saat ini, Isa tidak peduli lagi. Awalnya, dia hanya ingin mempertemukan Evie dan David. Bab 2634. Jika itu yang terjadi, Isa memperkirakan akan mudah bagi mereka untuk menimbulkan masalah bagi orang Fingean, dengan David dan pasukan di belakangnya sebagai pendukung. Namun, itu tidak terjadi. Sudah beberapa tahun sejak David menghubungi Evie. Orang bisa melihat bahwa David tidak serius dengan Evie. Dia selalu menjadi cinta tak berbalas Evie. Karena itu tidak berhasil, Isa hanya dapat menggunakan David. Meskipun David adalah penyelamat Evie dan itu tidak etis, tidak ada yang bisa dilakukan Isa tentang perseteruan berdarah yang melibatkan semua peri. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Paling buruknya, setelah semuanya selesai, dia akan memberikan kompensasi maksimal kepada David dan kekuatan di belakangnya. Bagaimanapun, David tidak akan menderita kerugian apapun. Setelah ibu dan anak itu mendiskusikan rencana itu, Isa melanjutkan urusannya. Upacara pengorbanan para peri yang diadakan sekali dalam 1 abad akan segera dilaksanakan. Sebagai Ratu Peri, dia tentu sangat sibuk. Mereka harus benar-benar siap dan tidak membuat kesalahan sedikit pun di acara sebesar itu.
Pada hari-hari berikutnya, putri peri Evie yang awalnya ceria dan polos, menjadi depresi. Senyumnya yang hangat sebelumnya telah hilang, dan dia sering mengerutkan kening dan duduk sendirian dalam keadaan linglung. Beberapa wanita peri yang akrab dengan Isa bertanya-tanya apa yang terjadi pada putri mereka. Di antara para peri, hanya Ratu Peri Isa yang tahu bahwa Evie masih belum bisa menerima penggunaan penyelamatnya, David. Tidak ada yang dapat ia lakukan mengenai hal itu. Apa yang perlu dikatakan telah dikatakan, dan apa yang perlu dilakukan telah dilakukan. Sekarang saatnya Evie meyakinkan dirinya sendiri. Pada titik ini, Isa tidak bisa lagi melepaskan rencana itu. Selama Fingean dapat dikalahkan, Isa bersedia mengundurkan diri sebagai Ratu Peri atau menghadapi pengadilan. Saat Isa masih menjadi putri peri, dia mengalami puluhan ribu rakyatnya diperdagangkan. Pada saat itu, wanita peri adalah budak yang dibeli dan dijual oleh semua orang. Beberapa orang bahkan bosan dengan wanita peri setelah membelinya, sehingga mereka menjualnya lagi dengan harga lebih murah. Mereka sama sekali tidak melihat wanita peri sebagai manusia. Banyak wanita elf disiksa sampai mati setelah berpindah tangan berkali-kali. Saat itu, Isa bersumpah dalam hatinya bahwa sudah menjadi kewajibannya dalam hidup ini untuk mengalahkan kaum Fingean. Tidak peduli apapun, seberapa tinggi harganya, itu akan sepadan. Namun setelah melayani sebagai Ratu Peri selama bertahun-tahun, dia masih tidak dapat menemukan kesempatan untuk memusnahkan Fingean. Bahkan saat dia memimpin para peri untuk mengubah nasib mereka yang diperlakukan sebagai mangsa. Ketika David muncul, Isa melihat harapan. Jadi itulah sebabnya dia mencoba meraihnya dengan cara apapun. Waktu berlalu seperti ini, hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Bahkan dengan kecepatan David yang mengabaikan ruang, dia masih belum mencapai Layla. Jadi, orang bisa melihat seberapa jauh Layla dari bumi. Jarak ini tidak dapat lagi diukur dalam satuan. Karena telah berada di jalan tanpa henti selama lebih dari setengah tahun, David merasa sedikit lelah. Bukan secara fisik, tapi mental. Dengan kekuatan seorang penguasa surgawi yang sebagian, dia tidak akan lelah bahkan dalam perjalanan 1000 atau 10.000 tahun, apalagi perjalanan setengah tahun. Namun, ini baru pertama kalinya setelah sekian lama David tidak mempunyai teman bicara. Perasaan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya mencengkeramnya. Untuk melindungi kesehatan mentalnya, David memutuskan untuk berhenti dan mencari planet atau benua dengan kehidupan cerdas untuk. Ia ingin mencari seseorang untuk diajak bicara dan menghilangkan kebosanannya. Bab 2635. Jaraknya tidak terbayangkan bagi orang biasa, dari Bima Sakti Bumi ke peradaban tingkat 9, Layla. Tidak dapat lagi dihitung dalam satuan tertentu. Bahkan dengan kekuatan penguasa surgawi David yang hanya sebagian dan perubahan ruang berkali-kali, dia tidak dapat tiba bahkan setelah setengah tahun. Ada peradaban yang tak terhitung jumlahnya di jarak yang begitu jauh. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah peradaban tingkat rendah. Peradaban tingkat tinggi jarang ditemukan, dan semuanya merupakan peradaban tingkat 7 dan tingkat 8. Satu-satunya peradaban level 9 terdekat adalah Layla. Di antara galaksi yang luas, peradaban tingkat 4 terletak di tengah-tengah antara David dan Layla. Karena David tidak tahan dengan kesendirian karena tidak mempunyai seorang pun untuk diajak bicara selama setengah tahun, ia menghentikan perjalanannya di dekat galaksi yang luas itu. Saat ia memandang peradaban berbintang di depannya dan merasakan napas makhluk hidup, David menyelam, siap untuk berbicara dengan beberapa manusia atau bentuk kehidupan cerdas lainnya. Setelah tidak berbicara selama lebih dari setengah tahun, dia hampir lupa cara berbicara. David hanya hidup beberapa puluh tahun sejak ia dilahirkan. Kalau saja dia tidak mendapatkan sistem itu, dia pasti sudah menjadi lelaki setengah baya. Bumi tidak dapat dibandingkan dengan peradaban seperti Star Kingdom. Misalnya, para Grandmaster dari kekuatan besar di Kerajaan Bintang mungkin memerlukan waktu ratusan tahun untuk menerobos wilayah terpencil atau mempraktikkan teknik rahasia. Setiap terobosan David dalam pengasingannya tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Tentu saja, dia tidak terbiasa sendirian selama lebih dari setengah tahun tanpa seorang pun untuk diajak bicara.
Jika makhluk cerdas lainnya tahu bahwa David telah menjadi seorang maharaja sejati dalam waktu kurang dari 100 tahun, dan dia sudah mendekati pangkat maharaja surgawi terakhir di alam maharaja, tidak diketahui apa reaksi mereka nantinya. Mungkin tak seorang pun akan percaya padanya. Lagi pula, ini terlalu dibesar-besarkan. Orang suci manakah yang tidak membutuhkan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk mencapai pangkat yang mereka miliki? Apalagi penguasa surgawi yang parsial. Mereka masih harus melintasi alam ilahi. Bahkan Silvio, seorang lelaki tua yang telah hidup bertahun-tahun, akan terkejut jika mengetahui hal ini. Setelah David memasuki galaksi tanpa batas, ia tidak masuk lebih dalam dan langsung mendarat di planet terdekat. Ia kini sangat membutuhkan seseorang untuk diajak bicara guna menghilangkan kebosanannya. Planet Brechen adalah planet tempat tinggal David. Meskipun itu hanya planet terluar di galaksi luas peradaban tingkat 4, planet itu masih jauh lebih besar dari bumi. Ukurannya sebanding dengan matahari. Pada saat ini, 3 kereta melaju cepat di jalan umum yang lebar di planet Brechen. Puluhan binatang seperti sapi berada di bagian depan dan belakang kereta, serta di sekitarnya. Setiap binatang akan ditunggangi oleh seorang pria. Orang-orang ini mengenakan seragam. Mereka berada di luar untuk melindungi orang-orang di dalam kereta sambil bertindak sebagai penjaga. Ketika David tiba di planet Brechen, dia melihat tim kereta. David yang sudah setengah tahun tidak berbicara dengan seseorang, tiba-tiba merasa senang karena akhirnya melihat orang yang masih hidup. Jadi, dia langsung berhenti di depan tim kereta kuda. Berhenti. Melihat seseorang menghalangi jalan di depan, kepala pengawal melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada kereta di belakangnya untuk berhenti. Semua kereta terparkir rapi di jalan umum yang lebar. "Bolehkah aku tahu siapa kau? Kenapa kau menghalangi jalanku?" tanya sang kapten sambil menatap David dengan mata bagai kilat. Pada saat yang sama, tubuhnya menegang dan siap beraksi kapan saja. Bab 2636. Penjaga lainnya mempererat lingkaran mereka untuk melindungi ketiga kereta. Para penjaga semuanya waspada. Mereka semua memandang David yang menghalangi bagian depan tim. Sebagai penjaga yang berpengalaman, mereka secara naluriah merasa tidak ada hal baik yang akan dihasilkan dari blokade tiba-tiba ini. David sangat gembira saat mendengar suara kapten. Dia sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Jika dia menahannya lebih lama, dia mungkin akan lupa cara berbicara. "Temanku, jangan salah paham. 1-1 hanya lewat dan ingin menumpang. Aku ingin tahu apakah itu tidak apa-apa," jawab David dengan gembira. "Kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya tidak dapat membawa Anda bersama kami." "Mohon pengertiannya," jawab sang kapten dengan sopan. Saat mereka bepergian, lebih baik melakukan lebih sedikit daripada melakukan lebih banyak. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang sendirian di hutan belantara ini sehingga mereka bertemu secara kebetulan seperti itu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Kita harus tahu bahwa ada banyak perampok di jalan umum ini. Jadi mengapa seorang pemuda berani berjalan di sini? "Temanku, aku bisa membayarmu. Tolong biarkan aku menumpang. Aku hanya butuh seseorang untuk diajak bicara," lanjut David. Setelah lebih dari setengah tahun, akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa diajak bicara. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain pergi begitu saja? "Bro, bukannya kami tidak mau mengantarmu, tapi ada urusan penting yang harus kami selesaikan, jadi, minggirlah." Sang kapten tetap tidak tergerak. Menurut pendapatnya, pemuda di depannya pasti telah dikirim oleh sekelompok perampok untuk mengambil alih kendali. Begitu dia diizinkan masuk ke dalam tim dan memahami kekuatan mereka, tidak butuh waktu lama bagi geng itu untuk menyerbu dan menjarah mereka. Ini telah terjadi lebih dari 1 atau 2 kali. Merasakan kewaspadaan di mata orang lain, David tersenyum pahit dan berkata, "Temanku, aku tidak bermaksud jahat. Apakah aku terlihat seperti orang jahat?" Dia mengerti alasan mengapa pihak lain tidak membawanya. Bagaimanapun, ini bukan bumi melainkan peradaban lain di alam semesta. Tidak ada hukum yang mengikat semua orang. Kecuali di bumi tempat David berasal, semua orang menghormati orang yang memiliki kekuatan lebih tinggi.
Jika kekuatan atau latar belakangnya kuat, mereka bisa membunuh yang lemah sesuka hati tanpa hukuman apapun. Tim penegak hukum biasanya hanya menjalankan gerakan saja. Namun, di bumi keadaannya benar-benar berbeda. Kuat atau lemah, semua orang dilindungi oleh hukum. Seseorang tidak dapat membunuh orang biasa sesuka hati tanpa alasan apapun. Jika tidak, mereka akan diburu oleh pihak berwenang yang dikirim pemerintah. David merasa ini adalah sesuatu yang telah dilakukan bumi dengan lebih baik. Bagaimanapun, dia dulunya adalah orang biasa. Tentu saja, dimanapun seseorang berada, akan selalu ada orang-orang yang memiliki hak istimewa. Ini tetap menjadi fakta yang tidak dapat diubah. Akan tetapi, jika David ada di bumi, akan sangat mudah untuk mendapatkan tumpangan di sepanjang jalan. Namun, hal itu tidak akan berhasil di peradaban lain. Nak, berhentilah berpura-pura menyedihkan di hadapanku. Kau pikir aku tidak tahu apa yang bajingan itu coba lakukan? Kau ingin menyusup ke kami, memahami kekuatan kami, lalu mengirim berita itu kembali untuk melihat apakah kau bisa mengalahkan kami sendiri. Kalau tidak, kau akan menghubungi beberapa geng perampok lain untuk menangkap kami dan menjarah semuanya. Dengarkan aku, jangan pernah bermimpi tentang itu. Aku tidak akan membiarkanmu bergabung dengan kami. Jika geng di belakangmu berani datang, aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang boleh dan tidak boleh kau rampok, sang kapten menegur dengan tegas. Ia tak ingin lagi berdalih dengan anak di depannya. Melanjutkan perjalanannya lebih penting. Sangat tidak bijaksana untuk terus membuang-buang waktu di sini. Bab 2637. Mendengarkan kata-kata yang bermusuhan dan melihat dari tatapan waspadanya, David tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan tumpangan. Namun, dia tidak merasa sedih. Ini adalah planet yang dihuni manusia, jadi seharusnya mudah menemukan orang lain untuk diajak bicara dan menghilangkan kebosanan. Karena kamu tidak mau percaya padaku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal, kata David dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, suara menawan datang dari kereta mewah pertama. Kapten Homer, apa yang terjadi? Kenapa kau berhenti? Sang kapten, yang baru saja berbicara dengan David, segera melompat dari kereta dan pergi ke kereta. Ia berkata dengan hormat, "Nyonya, ada seseorang yang menghalangi jalan di depan. Saya menduga dia dikirim ke sini oleh gerombolan perampok untuk mengambil alih. Kami akan mengusirnya sekarang dan kami dapat segera melanjutkan perjalanan." Benarkah? Kalau dia perampok, dia pasti ke sini untuk cari uang. Beri saja dia uang dan biarkan dia pergi. Saya yakin mereka juga tidak ingin menjadi perampok, tetapi tidak punya pilihan. Siapa yang mau hidup susah kalau mereka bisa hidup tanpa rasa khawatir? Baik, Nyonya, saya akan segera melakukannya. Kapten Homer melangkah mundur dengan hormat. Kemudian, dia berjalan ke depan dan menatap David yang hendak pergi. Wah, Nyonya baik sekali. Dia pikir tidak mudah bagimu menjadi perampok, jadi ini sesuatu untukmu. Ambillah, dan jangan ganggu kami lagi. Aku tidak akan bersikap baik jika kita bertemu lagi lain kali. Sambil berkata demikian, dia melemparkan tas ke arah David. David mengulurkan tangan dan menangkapnya. Tas itu cukup berat dan dia tidak tahu apa isinya. Kapten Homer menunggangi binatang itu ke depan, sementara David minggir dan menyaksikan tim melewatinya. Kapten Homer terus menatap David. Saat tim pergi, ia menatap David sekali lagi dan segera mengejar tim itu. David berdiri di sana, melihat ke arah tim, dan membuka tas di tangannya. Seberkas cahaya keemasan terpancar dari tas itu, menyebabkan mata David terbelalak. David bertanya-tanya, apakah itu emas? Ketika dia mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu adalah batu bata emas. Namun, batu bata emas ini sangat berbeda dengan batu bata emas yang ada di bumi. Lagi pula, di bumi, bahkan emas dengan kemurnian 999 atau 999,9 pun hanyalah emas. Orang tidak dapat melihatnya tanpa cahaya di malam hari. Namun, batu bata emas di tangan David sebenarnya memancarkan cahaya keemasan. Ini akan berguna sebagai senter di malam hari. Menarik, sangat menarik. Senyum mengembang di bibir David.
Suara dari kereta mewah tadi tak luput dari pendengarannya. Siapakah David? Dia adalah seorang penguasa surgawi yang parsial. Kekuatan jiwanya bahkan mencapai peringkat penguasa surgawi lebih awal. Jika dia mau, kekuatan jiwanya akan memungkinkan dia mengetahui gerakan sekecil apapun di planet ini. Yang menarik bagi David adalah bahwa pihak lain jelas-jelas mengira bahwa dia adalah kaki tangan perampok, namun dia masih memberinya uang sebanyak itu. Sekalipun David tidak mengetahui mata uang universal di planet ini, dia tahu bahwa batu bata emas di tangannya bernilai banyak uang. Setidaknya, itu sangat berharga di planet ini. Dia kan bisa memberikan barang-barang berharga dan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada perampok yang mencoba merampoknya. Siapa orang ini? Dia memiliki visi yang agung. Apalagi suara itu terdengar feminin. Karena dia memiliki visi yang agung, identitas wanita ini mungkin tidak sederhana. David melemparkan batu bata emas di tangannya dan menyimpannya. Dia akan menindaklanjuti dan melihat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita seperti itu. Sayang sekali jika tidak bertemu lagi. Bagaimanapun, ia butuh seseorang untuk diajak bicara dan menghilangkan kebosanannya. Jadi, wanita ini akan menjadi kandidat terbaik. Sambil berjalan, ia menyalakan alat komunikasi. Ia terkejut dengan ratusan pesan yang masuk. Bab 2638. Setelah memeriksa pesan-pesan itu satu persatu, dia menemukan bahwa sebagian besar pesan itu berasal dari Celia dan yang lainnya. Beberapa berasal dari Evie. Hanya dengan bantuan sistem itu, David dapat menerima pesan dari seluruh penjuru alam semesta. Dia dapat menerima semua pesan, baik yang berasal dari Celia dan yang lainnya di bumi, atau putri peri Evie di Layla. Selain itu, pesan yang dikirimnya kembali dapat dikirim ke tujuan sesegera mungkin. Inilah kekuatan sistemnya. Itu sama sekali tidak masuk akal, seperti bagaimana kekuatan David telah meningkat. Bagaimana sistem tersebut berhasil meningkatkan seorang manusia biasa ke pangkat penguasa surgawi parsial hanya dalam beberapa dekade. Itu tak terduga. Bahkan pembawa acara David pun bingung dengan sistem tersebut. Dia hanya tahu itu berasal dari peninggalan peradaban tingkat dewa. Adapun dari mana reruntuhan peradaban tingkat dewa itu berasal, tak seorang pun tahu. David, dari garis waktu lain, menemukannya secara tidak sengaja. Ketika dia mencoba mencarinya lagi dengan ingatannya, reruntuhan peradaban tingkat dewa telah lenyap sepenuhnya. Seolah-olah muncul begitu saja. Celia dan lainnya mengirimkan pesan keprihatinan dan salam. Misalnya, mereka menanyakan apakah ia tiba dengan selamat, apakah ada bahaya selama perjalanannya, atau apakah ia terbiasa bepergian. David menjawab satu persatu. Ia meminta mereka untuk tidak khawatir, dan menjelaskan bahwa ia baik-baik saja, meskipun ia belum bisa menghubungi Layla. Ia meyakinkan mereka bahwa ia akan segera sampai di sana dan menyebutkan bahwa ia memantau kemajuannya selama perjalanan. Dia juga menambahkan bahwa, di masa mendatang, setelah semua orang mencapai alam abadi, dia akan mengajak semua orang dalam suatu perjalanan. Setelah membalas Celia dan yang lainnya, David mulai membalas putri peri Evie. Dia bertanya pada David kapan dia akan tiba di hutan peri. Ketika dia tiba, dia harus menghubunginya sehingga dia bisa membawa David berkeliling hutan peri. Hutan peri adalah salah satu tempat paling indah di 5 benua. Karena daerah selatan merupakan daerah atribut kayu dan penuh dengan energi atribut kayu, tumbuh-tumbuhan di sana akan tumbuh dengan sangat baik. Ketebalannya akan puluhan kali lebih tebal dibandingkan tempat lain. Ketika semuanya sudah selesai, David menyalakan sistemnya. Tubuh, level kuno 10, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10 juta poin mewah. Pikiran, level surgawi 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1 juta poin mewah. Pertarungan, penguasa surgawi sebagian. Poin mewah, 2.868.524. Keahlian khusus, cloning, level 6. David cukup puas dengan peningkatan poin mewahnya. Dalam waktu lebih dari setengah tahun, jumlahnya telah meningkat menjadi lebih dari 2 juta dan mendekati 3 juta. Meskipun tidak secepat sebelumnya, kesempatan seperti itu jarang terjadi. Sekarang kota Ember sudah kembali tenang,
David merasa sangat puas karena kota itu masih bisa bangkit setinggi itu. Pada tingkat ini, hanya butuh waktu 2 atau 3 tahun untuk mencapai 10 juta. Ketika tubuhnya mencapai level surgawi 1, dikombinasikan dengan 81 klon level 6 miliknya, penguasa surgawi Luvian, yang disebutkan Silvio, tidak akan menjadi masalah lagi. Saat itu, dia tidak akan bisa menandingi Luvian, tetapi sebaliknya, dia bisa menghancurkannya sepenuhnya. David memperkirakan sudah lebih dari setengah tahun, jadi dia harus pergi ke The Spirit Cage untuk menemui Thor dan Benny. Mereka berdua bekerja keras untuk membantunya memperoleh poin yang melimpah, jadi dia, sang master yang tidak hadir, harus pergi dan menyemangati mereka. David merasa bahwa karena ia sudah hampir mencapai Layla, ia harus bertemu mereka berdua di dunia nyata juga. Bagaimanapun, mereka telah banyak membantunya. Daud tidak akan pernah membiarkan orang yang setia kepadanya menderita. Bab 2639. David menemukan tempat yang relatif terpencil di hutan di samping jalan umum. Ia dengan santai mengatur susunan untuk menyembunyikan tubuhnya dan kemudian memasuki The Spirit Cage melalui sistem. Padahal, dengan tubuh kuno level 10 miliknya saat ini, sekalipun ia tidak membentuk formasi, tak seorang pun bisa melukainya sekalipun ia ketahuan. Ini hanyalah planet Brechen dari galaksi tak terbatas, peradaban level 4. Bahkan para ahli teratas di galaksi tak terbatas tidak dapat melakukan apapun terhadap tubuh David. Orang terkuat di peradaban level 4 tidak lain adalah seorang abadi. Mereka bahkan belum mencapai Saint Realm. Jadi, bagaimana mereka bisa melukai tubuh seorang Overlord? Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Seorang Eternal yang mencoba menghancurkan tubuh seorang Overlord ibarat telur dalam pertarungan batu. Itu seperti memotong logam paduan super dengan selembar kertas. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan merusaknya sedikitpun. David memasang susunan itu karena ia tidak ingin ketahuan. Di dalam Jumbo Court di Ember City, David, Thor, dan Benny duduk bersama. Sejak David menimbulkan sensasi besar ketika dia membunuh Perry dan Fabiola, seluruh Ember City tahu bahwa bos di balik Jumbo Court tidak tersentuh. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Jumbo Court. Oleh karena itu, tidak ada masalah yang perlu ia hadapi. Thor, Benny, kali ini aku masuk ke The Spirit Cage untuk memeriksa apa saja kebutuhan kalian. Selain itu, aku juga ingin berkonsultasi dengan kalian berdua tentang sesuatu, kata David santai sambil menyesap tehnya. Tuan David, kami semua siap mendengarkan, jawab Thor dan Benny bersamaan. David meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap mereka berdua. Kalian sudah lama mengikutiku, kalian banyak membantuku dan menyelesaikan banyak masalah untukku. Sejujurnya, aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua, katanya serius. Itulah kata-kata yang terucap dari lubuk hatinya. Thor dan Benny sangat membantunya. Kalau bukan karena mereka berdua, mungkin dia tidak sampai ke titik sekarang. David sangat berterima kasih. Jadi, dia tidak akan pelit terhadap orang-orang yang membantunya. Tuan David, tolong jangan katakan itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Jika bukan karena Tuan David, aku, Thor Rivers, masih akan mencari nafkah di tempat kecil seperti Seoul. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan begitu banyak pengalaman dan mendapat kesempatan untuk menyadari nilai diriku sendiri? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Thor berdiri dengan cepat. Thor benar, Master David, Anda telah membawa kami keluar, memungkinkan kami melihat keagungan dan kemakmuran 8 kota utama The Spirit Cage, dan juga memungkinkan kami menyadari nilai kami sendiri. Kamilah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Benny pun melakukan hal yang sama. Baiklah, baiklah. Mari kita duduk dan bicara. Aku hanya mengatakan apa yang kurasakan dengan santai. David memberi isyarat agar mereka berdua duduk. Thor dan Benny saling memandang dan duduk perlahan. Secara naluriah mereka merasa ada yang salah dengan Tuan David hari ini. Guru David belum pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Bagi mereka, bisa mengikuti Guru David merupakan berkat terbesar dalam hidup mereka. Dia berani melawan 2 keluarga teratas, keluarga Campbell dan Marche, dan membunuh keturunan langsung mereka.
Pada akhirnya, dia tetap tidak terluka. Apakah ada orang yang bisa dekat dengan orang seperti itu? David berbicara lagi, kau juga tahu bahwa The Spirit Cage adalah dunia virtual. Itu hanyalah tempat bagi semua orang untuk melatih kekuatan jiwa mereka. Setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, fokusnya adalah dunia nyata. Saat itu, Anda punya dua pilihan. Anda dapat terus membantu saya di dunia nyata, atau saya dapat memberi Anda cukup sumber daya dan manfaat. Setelah itu, terserah Anda apakah Anda ingin kembali ke keluarga atau berkembang sendiri. David mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang dia maksud dengan menjalankan bisnisnya di sini adalah mengangkat tubuh dan pikirannya ke tingkat surgawi 10. Maka tibalah waktunya baginya untuk mengevakuasi The Spirit Cage. Menurut perhitungan, dia masih membutuhkan lebih dari 20 juta. Bab 2640. Dengan kecepatan saat ini, tujuannya dapat tercapai dalam 4 hingga 5 tahun jika cepat. Jika lambat, mungkin 7 atau 8 tahun. Paling lama tidak lebih dari 10 tahun. 10 tahun adalah waktu yang lama bagi manusia di bumi. Namun bagi makhluk Leila, waktu itu akan berlalu dengan cepat. Lagi pula, umur makhluk-makhluk di sini terlalu panjang. Eternals memiliki rentang hidup setidaknya satu era. Bahkan jika seseorang tidak mencapai Eternal Realm, mereka masih bisa hidup selama ribuan tahun tanpa masalah. Tuan David, kami memilih untuk mengikuti Anda. Thor dan Benny menjawab hampir bersamaan tanpa berpikir. Kamu tidak perlu menjawabku secepat itu. Kamu masih bisa bekerja di The Spirit Cage selama beberapa tahun lagi. Selama waktu ini, kamu bisa memikirkannya perlahan dan memberiku jawaban saat waktunya tiba. Kamu sudah bersamaku begitu lama dan kamu tahu karakterku. Apapun pilihan yang kamu buat pada akhirnya, aku akan mendukungnya sepenuhnya dan tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jika kamu mengalami kesulitan di masa mendatang, kamu selalu bisa datang kepadaku. David menambahkan. Terima kasih, Guru David. Terima kasih, Guru David. Keduanya berdiri lagi, membungkuk kepada David, dan berkata dengan tulus. Seperti yang dikatakan David, mereka tahu karakter tuan mereka, David. Sekalipun pada akhirnya mereka memilih untuk pergi, Guru David akan menepati janjinya dan tidak akan menganiaya mereka. Tentu saja, mereka berdua tidak bodoh. Mereka telah memutuskan dalam hati mereka. Apapun yang terjadi, mereka pasti tidak akan meninggalkan David kecuali dia tidak membutuhkan mereka lagi. Baiklah, itu saja tujuanku di sini. Selanjutnya, kau harus terus membantuku mengumpulkan harta karun di The Spirit Cage. Aku mungkin akan semakin jarang datang ke sini di masa mendatang, jadi kuserahkan tempat ini padamu. Jangan khawatir, Master David. Kami akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan, janji Thor. Tuan David, silakan lanjutkan urusan Anda. Serahkan saja tempat ini kepada kami dan kami jamin Anda tidak akan kecewa, Benny menambahkan. Sebenarnya mereka semua bingung. Mengapa Guru David membeli begitu banyak harta? Apakah karena dia suka mengoleksinya? Apakah dia menghabiskan puluhan miliar dolar untuk membuat dirinya bahagia? Orang biasa tidak akan pernah bisa memahami pikiran orang-orang besar. Di mata Thor dan Benny, tidak peduli seberapa kayanya Tuan David, tidak pantas menghabiskan uang seperti ini, bukan? Sejujurnya, tak seorang pun dari mereka mempercayai hal ini. Berdasarkan pemahaman mereka tentang David, dia adalah seseorang yang berakal sehat. Tuan David pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu. Mereka hanya tidak tahu apa itu. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku akan meninggalkan kontakku untukmu. Jika kamu membutuhkanku untuk sesuatu yang tidak dapat kamu tangani, cukup kirimkan kabar kembali ke keluargamu di dunia nyata dan minta mereka untuk menghubungiku di sana. David mengatakan hal ini karena titik turun Thor dan Benny tidak berada di Ember City, sehingga mereka tidak dapat kembali ke dunia nyata dari sana. Jadi, ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menghubunginya. Ya, Tuan David. Mereka berdua menjawab bersamaan. Kemudian, David meninggalkan kontaknya dan meninggalkan The Spirit Cage. Ia memperkirakan bahwa ia akan jarang kembali lagi di masa mendatang. Dia ingat bahwa ketika pertama kali memasuki The Spirit Cage,
dia hanya berada di alam ilahi sebagian. Sekarang dia telah melintasi alam ilahi dan mencapai sebagian alam penguasa surgawi. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tingkat terakhir alam penguasa dan berdiri di atas Leila. Kecepatan seperti ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai cepat.